Kamu pikir laga Persib lawan Lion City Sailors dan Bangkok United kemarin cuma soal menang kalah? Cuma soal lolos atau tidak di Liga Champions Asia tuh? Salah besar. Kamu baru saja menonton sebuah iklan seharga triliunan rupiah yang disiarkan ke seluruh dunia. Sebuah pameran yang bikin seorang miliarder di Amerika sana yang mungkin tadinya tidak tahu Bandung itu di mana, sekarang membuka peta dan mengetik PERSIB. Di video ini, kita akan bongkar bersama bagaimana satu pertandingan itu bisa jadi pemicu minat investasi kelas kakap. Kita akan bedah apa sebenarnya yang diincar oleh pengusaha Amerika ini. Dan jawabannya bukan cuma soal trofi. Ini soal aset tak terlihat yang nilainya mungkin lebih mahal dari seluruh pemain di Liga 1 digabungkan. Kamu akan tetap di sini selama video ini berjalan, karena di akhir nanti cara kamu melihat Persib dan mungkin sepak bola Indonesia akan berubah selamanya. Oke, mari kita putar ulang waktu sebentar. Panggungnya Liga Champions Asia tuh. Lawannya Lion City Sailors dari Singapura, bukan klub sembarangan. Mereka adalah raksasa di liganya. Ini bukan laga biasa. Kenapa? Karena yang menyiarkan bukan cuma stasiun TV lokal. Yang menyiarkan itu DAZN. Buat kamu yang belum tahu, DAZN itu ibarat Netflix-nya olahraga. Mereka yang pegang hak siar liga-liga top Eropa, tinju dunia sampai Piala Dunia antar klub FIFA. Tampil di DAZN itu artinya sebuah klub sedang audisi di depan panggung global. Ini adalah etalase dunia. Paparan media yang didapat Persib malam itu, kalau diuangkan, nilainya gila-gilaan. Coba kita bayangkan sejenak. Di saat yang sama kamu nonton di Bandung, ada fans Real Madrid di Spanyol yang baru selesai nonton timnya, iseng buka-buka DAZN dan menemukan pertandingan dengan logo bertuliskan Persib Bandung. Ada analis investasi olahraga di New York yang datanya tiba-tiba memunculkan lonjakan penonton dari Asia Tenggara untuk sebuah pertandingan yang tidak terduga. Jutaan pasang mata baru melihat logo itu untuk pertama kalinya. Dan di panggung semahal itu, di bawah sorotan lampu dunia, Persib tidak demam panggung. Mereka justru tampil kesetanan. Komentator internasionalnya sampai bilang permainan Persib itu agresif, rapi, dan penuh determinasi. Ini bukan kalimat basa-basi. Dalam dunia investasi ini disebut third party validation atau validasi dari pihak ketiga. Ujian ini menjadi stempel kualitas yang menandakan bahwa produk ini Persib bukan produk kaleng-kaleng. Bahkan sang arsitek Boyan Hodak secara terbuka mengaku kalau itu adalah penampilan terbaik timnya selama 3 musim terakhir, 3 seasons. Ini bukan lagi sekedar klub lokal yang main bagus. Ini adalah sebuah statement, sebuah deklarasi ke para pengamat, sponsor, dan investor di seluruh dunia yang isinya lihat kami. Kami bukan cuma jago kandang, kami siap untuk naik kelas. Dan ternyata ada yang mendengarkan. Nama Persib Bandung yang tadinya mungkin cuma dikenal di Asia Tenggara, tiba-tiba jadi bahan obrolan di forum-forum sepak bola internasional. Penjualan merchandise di luar negeri, walaupun kecil, mulai tercatat. Malam itu Persib bukan cuma menang pertandingan. Mereka berhasil membuka sebuah pintu yang selama ini susah sekali ditembus klub Indonesia. Pintu relevansi global. Tapi itu baru pemanasannya. Kemenangan di lapangan itu cuma pemicu. Alasan sebenarnya kenapa seorang miliarder Amerika itu rela mengeluarkan uang ratusan juta dolar itu jauh lebih dalam dari sekedar permainan 90 menit. Bagian paling gilanya justru ada di apa yang mereka lihat di luar lapangan. Sekarang kita harus ganti topi. Mari kita lepas sejenak jersey bobotoh dan pakai kacamata seorang investor. Apa yang mereka lihat saat melihat Persib? Seorang miliarder tidak akan berinvestasi besar hanya karena satu pertandingan bagus. Mereka adalah predator bisnis. Mereka mencari apa yang disebut undervalued asset. Atau aset keren yang harganya masih di bawah potensi sebenarnya. Dan menurut mereka, Persib Bandung adalah aset sepak bola yang belum tergarap maksimal. Mari kita bedah harta karun ini, satu persatu menggunakan cara pandang mereka. Pertama, dan ini adalah intinya, bobotoh. Bagi kita, bobotoh adalah supporter, keluarga. Bagi investor, bobotoh adalah database konsumen paling loyal di Asia Tenggara. Mereka tidak melihat kamu sebagai penonton, mereka melihat kamu sebagai pasar. Dalam bisnis ada istilah customer lifetime value atau nilai seorang pelanggan seumur hidupnya. Seorang bobotoh bukan cuma pembeli tiket seharga Rp100.000,
Kamu adalah potensi pembeli jersey setiap musim, pelanggan konten video eksklusif bulanan, anggota membership premium dengan benefit khusus. Bahkan mungkin pembeli aset digital di masa depan. Fanatisme ini jika dikelola dengan sistem yang tepat adalah mesin uang yang tak pernah berhenti. Inilah tambang emas emosional yang mereka incar. Kedua, brand equity atau modal merek yang tak ternilai. Membangun merek dari nol itu butuh puluhan tahun dan triliunan rupiah. Persib sudah punya itu. Nama Persib Bandung, logo dan warna birunya memiliki nilai sejarah, kebanggaan dan identitas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Investor tidak perlu susah payah membangun cerita, karena ceritanya sudah ada, sudah melegenda. Mereka tinggal masuk, memolesnya dengan manajemen modern dan langsung punya produk dengan merek legendaris yang siap dipasarkan ke level global. Ini adalah jalan pintas yang sangat menggiurkan. Ketiga, infrastruktur dan narasi budaya. Persib punya stadion megah dan basis pendukung yang masif. Tapi ada satu lagi aset yang sering kita lupakan, daya tarik kota Bandung itu sendiri. Komentator internasional di laga itu bahkan tidak hanya memuji timnya, tapi juga memuji atmosfer dan budaya kotanya yang kreatif dan hidup. Ini adalah modal narasi yang sangat kuat. Investor tidak hanya membeli klub, mereka membeli sebuah cerita. Klub sepak bola dari kota paling kreatif di Asia Tenggara. Bayangkan paket tur Watch Persib Live and Explore Bandung's Creative Hub untuk turis dari Jepang, Korea atau Australia. Ini bukan lagi hanya jualan sepak bola, ini jualan pengalaman budaya. Analoginya sederhana begini. Membeli Persib itu bukan seperti membeli mobil balap yang sedang kencang. Ini seperti membeli seluruh tim balapnya. Sirkuitnya yang legendaris, jutaan fans klub garis kerasnya sekaligus hak untuk menjual merchandise dan pariwisata di sekitar sirkuit itu. Potensinya masif. Jadi itulah cara kerjanya, kombinasi performa di panggung dunia dan aset tak terlihat yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa ini penting buat kamu, buat kita semua? Jawabannya akan mengubah cara kita melihat arti sebuah klub profesional di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana kalau. Jika investasi ini benar-benar terjadi, ada dua jalan cerita yang bisa kita hadapi. Jalan cerita mimpi dan jalan cerita mimpi buruk. Skenario mimpi, Persib menjelma menjadi raksasa Asia. Sponsor global sekelas Nike, Adidas atau bahkan Chevrolet antri untuk pasang logo di jersey biru. Kenapa? Karena Persib menjadi bagian dari jaringan klub internasional mereka, membuka akses ke pasar yang sebelumnya tertutup. Fasilitas latihan menjadi sekelas klub Eropa, lengkap dengan sport science dan analisis data canggih. Akademi Persib dirombak total, memakai metodologi terbaik dari Ajax atau La Masia. Bakat-bakat asli Jawa Barat seperti Beckham Putra di masa depan tidak hanya bermimpi main di Liga 1, tapi punya jalur jelas untuk disekolahkan ke klub-klub satelit di Belgia, Portugal, atau Amerika Serikat. Kita tidak lagi hanya puas menjadi juara di Indonesia. Targetnya adalah menjadi langganan babak knockout Liga Champions Asia. Menjadi klub ikonik ASEAN yang disegani persis seperti yang dicita-citakan. Sebuah mimpi yang indah bukan? Tapi ada skenario mimpi buruknya. Skenario di mana kita menjual jiwa untuk sebuah trofi. Harga tiket tiba-tiba meroket disesuaikan dengan standar internasional, membuatnya tidak terjangkau lagi bagi supporter loyal yang telah mendukung sejak zaman Siliwangi. Keputusan penting klub bukan lagi dibuat di Bandung, tapi di ruang rapat di New York melalui Zoom call dari orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan atmosfer GBLA. Tradisi dan jiwa Persib pelan-pelan terkikis digantikan dengan strategi pemasaran global yang steril. Chant supporter diganti dengan musik EDM saat jeda. Maskot klub didesain ulang oleh agensi dari London agar lebih menarik di pasar. Klub jadi terasa seperti franchise asing, bukan lagi milik kita bersama. Dan yang paling menakutkan, Persib hanya jadi klub satelit atau feeder club. Fungsi utamanya bukan untuk juara, tapi untuk menjadi inkubator pemain muda dari Amerika Latin atau Afrika, sebelum dijual mahal ke Eropa. Pemain binaan lokal mungkin hanya menjadi pemanis di bangku saden untuk memenuhi kuota. Ini pertaruhan besar, potensi untuk terbang setinggi langit, tapi juga resiko untuk kehilangan jati diri. Jadi, kita sudah bongkar bersama bagaimana satu laga di DAZN itu bisa jadi pemicu apa aset tak terlihat yang bikin Persib begitu seksi di mata investor dan dua skenario masa depan yang bisa terjadi. Sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal video tadi.
Misteri kenapa miliarder Amerika itu tiba-tiba naksir Persib? Jawabannya sudah jelas. Mereka tidak naksir pada Tom Hai atau Eliano Regeners. Mereka naksir pada kamu, pada kita semua, pada Bobotoh. Mereka naksir pada loyalitas, gairah dan pasar raksasa yang telah kita bangun bersama selama puluhan tahun. Pada akhirnya, kabar ini bukan lagi sekedar berita transfer atau investasi. Ini adalah sebuah pertanda. Pertanda bahwa era sepak bola industri global sudah tiba di depan pintu kita. Pertarungan antara tradisi dan modernisasi, antara jiwa dan modal akan terjadi di sini, di rumah kita. Dan masa depan Persib Bandung, bahkan mungkin wajah sepak bola Indonesia akan sangat bergantung pada seberapa siap kita menghadapi pertarungan itu. Menurut kamu, apakah kita siap? Tulis pendapatmu di bawah ini.